Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama saita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kebaikan di hari yang penuh dengan berkah ini. Jumat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 251 dan 252. Temanya adalah bahwa tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, yakni kepada Daud, pemerintahan dan hikmah sepeninggal Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah memiliki karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak, dengan benar, dan sesungguhnya engkau benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Talut dan tentaranya dengan firman-Nya, "Fahazamuhum biidznillah." Hazamu jaisul Jalut binasrillahi wa ta'yiduhu ijabatan lidu'aihim wan kasara aduwahum ragma kasrati. Artinya mereka tentara Talut itu mengalahkan pasukan Jalut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan menguatkannya sebagai jawaban atas doa mereka dan meluluhlantakkan musuh mereka walaupun jumlahnya lebih besar. Kemenangan itu bukanlah semata karena kekuatan Talut dan tentaranya, namun karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawudu Jalut, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut. Pada waktu peperangan tersebut, Daud bergabung di dalam pasukan barisan pimpinan Talut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemenangan tersebut, sesudah meninggalnya Talut, Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian Allah memberikan kepadanya, yakni Nabi Daud alaihissalam, pemerintahan dan hikmah sesudah sepeninggal Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. A'tallahu ta'ala Daudal mulka wan nubuwata wa 'allamahu ma yasha minal ilmin nafi' alladhi afadahu alaih. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan Daud kekuasaan dan kenabian, mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya, yaitu ilmu yang bermanfaat,
mengajarkan kepadanya tentang bahasa burung dan lain sebagainya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Talut telah berjanji kepadanya jika ia dapat membunuh Jalut, maka ia akan dinikahkan dengan putrinya dan akan berbagi kekuasaan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah melanjutkan firman-Nya. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard. Artinya seandainya Allah tidak mencegah kejahatan orang-orang jahat, niscaya rusaklah kehidupan di muka bumi ini. Sebab jika kejahatan selalu menang, maka yang terjadi adalah kerusakan dan kehancuran. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Dzu tafaddulin wa in'amin 'alal bashari haitsu lam yumakkinil lisyarri minal isti'la. Allah memiliki karunia dan kenikmatannya yang diberikan kepada manusia dengan dikalahkannya kejahatan. Selalu saja ada orang-orang yang tampil dalam membela kebenaran dan keadilan, walaupun jumlah mereka sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menutup rangkaian kejadian di atas, kemenangan yang diperoleh oleh Talut, keberhasilan Daud membunuh Jalut, kemenangan kelompok kecil melawan kelompok besar, kesemuanya merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Itu adalah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan hak, dengan benar, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Penggunaan kata tilka yang artinya itu bukan dengan hadza yang artinya ini, karena tanda-tanda kekuasaan Allah sedemikian tinggi kedudukannya serta sedemikian jauh kandungannya dari jangkauan mereka yang hanya mengandalkan perhitungan di atas kertas dan perkiraan akal semata tanpa menghadirkan Allah merasakan wujudnya di berbagai keadaan dan situasi. Hadirin rahimakumullah, demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat 251 dan 252. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.